Selamat datang di Kok Bisa, Why Not Science kanal yang khusus menjelaskan misteri, fenomena aneh, dan pengetahuan ilmiah dalam alam serta kehidupan sosial dengan sudut pandang sains yang logis dan mudah dipahami. Kami tidak hanya percaya, tetapi mencari penyebab, mekanisme, dan kebenaran di balik setiap fenomena. Jika kamu menyukai konten yang membuatmu spontan bertanya kok bisa, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. Dukunganmu adalah dorongan bagi kami untuk terus menjelaskan dunia secara ilmiah dan jelas. Bayangkan di tengah Samudra Pasifik yang luas, sebuah kapal tanker minyak seberat 300.000 ton bersiap menurunkan jangkarnya. Di atas geladak, para awak kapal menarik tuas dan bongkahan besi seberat 20 ton itu pun meluncur jatuh ke dalam laut. Tapi tunggu sebentar, ada yang aneh di sini. Bagaimana bisa benda 20 ton menghentikan raksasa 300.000 ton? Kalau diibaratkan mobil, ini seperti mobil sedan keluarga 1,5 ton yang mencoba menahan truk tambang 50 ton. Terdengar mustahil kan? Dan faktanya itu memang mustahil jika hanya mengandalkan jangkarnya saja. Tidak seperti di film-film, jangkar tidak bekerja dengan cara mencengkram dasar laut sekuat tenaga seperti tangan raksasa. Kenyataannya, cengkraman fisik dari kepala jangkar itu hanya menyumbang 10% dari total kekuatan penahan. Lalu, siapa yang bertanggung jawab atas 90% sisanya? Jawabannya adalah rantai. Rantai besi yang terulur ratusan meter di dasar laut inilah pahlawan sebenarnya. Gesekan dan beratnya lah kuncinya. Hari ini Kok Bisa akan membongkar sains tersembunyi di balik sistem penahan kapal yang sering kita salah pahami. Banyak orang mengira jangkar itu harus tajam dan menancap dalam-dalam ke pasir atau batu karang. Padahal kekuatan cengkeram itu maksimal hanya 20%. 80% sisanya murni dari gesekan rantai di dasar laut. Jadi apakah jangkarnya cuma hiasan? Tentu tidak, tapi perannya tidak sedominan yang kita duga. Panjang rantai yang diturunkan biasanya 4 hingga 10 kali lipat dari kedalaman laut tempat kapal berhenti. Misalnya kedalaman 100 meter, rantai yang dilepas bisa mencapai 400 hingga 1000 meter. Panjangnya rantai sepanjang itu akan membentuk kurva alami di dalam air. Dalam fisika, ini disebut kurva catenari. Mirip seperti kabel listrik yang menjuntai di antara dua tiang. Lengkungan itu terjadi karena gravitasi. Kurva catenari inilah yang bertugas meredam energi. Saat kapal terdorong angin, rantai tidak langsung tegang. Ia bekerja seperti pegas raksasa. Rantai akan terangkat perlahan dari dasar laut, menyerap hentakan kapal. Energi ombak dihabiskan untuk mengangkat berat rantai, bukan untuk menarik moneo yang ada di ujung sana. Bayangkan jika talinya kaku, kapal pasti akan tersentak hebat setiap kali ombak memukul. Rantai berat membuatnya lebih lembut. Untuk tanker 300.000 ton, berat rantainya saja bisa lebih dari 250 ton. Itu setara 500 kg per meternya. Bayangkan, setiap 1 meter rantai itu seberat 7 hingga 8 orang dewasa yang digantung bersamaan. Dengan berat segila itu, gesekan yang dihasilkan saat rantai terseret di dasar laut menjadi sangat masif. Rumusnya sederhana. Gaya gesek sama dengan koefisien gesek dikali gaya normal atau berat benda. Jenis dasar laut sangat menentukan. Lumpur lengket punya koefisien gesek 0,8, jauh lebih kuat daripada pasir yang hanya 0,3. Semakin panjang rantai yang menyentuh dasar, semakin besar luas permukaannya dan semakin kuat pula gaya pengeremannya. Dalam banyak kasus, total gaya gesek rantai ini bahkan bisa puluhan kali lipat lebih besar dari berat jangkarnya sendiri. Kapal modern umumnya menggunakan tipe plow anchor atau jangkar bajak. Bentuknya memang mirip alat bajak sawah. Desain ini memungkinkannya menggali ke dalam tanah saat ditarik, memberikan pegangan awal yang solid. Saat badai, sudut rantai terhadap dasar laut harus sangat rendah, sekitar 10-15 derajat, agar cengkeraman maksimal. Mari bandingkan.
Kapal kontainer 10.000 ton memakai jangkar 15 ton dengan rantai sepanjang 700 meter. Sedangkan tanker raksasa butuh jangkar 30 ton dan rantai baja tebal 15 cm dengan panjang lebih dari 800 meter. Bagaimana cara menarik beban seberat itu? Memperkenalkan windlass, mesin derek hidrolik raksasa di haluan kapal. Bagian kuncinya bernama Wildcat, roda bergerigi yang didesain khusus agar pas width setiap mata rantai. Saat jangkar dilepas, rem pita mengontrol kecepatannya. Gesekan ekstrem seringkali membuat rem ini memercikkan api. Suaranya memekakan telinga, dan seluruh geladak bisa bergetar saat rantai itu meluncur keluar dari perut kapal. Rantai itu disimpan di chain locker, sebuah gudang vertikal di bawah geladak yang dalamnya bisa beberapa meter. Uniknya, kapal induk militer seberat 100.000 ton justru punya jangkar yang relatif ringan, cuma 15 ton. Ini karena mereka jarang berlabuh. Kapal perang didesain untuk terus bergerak, tapi rantainya tetap sangat panjang. Pelaut mengukur panjang rantai dengan satuan shekel. 1 shekel setara dengan 27,5 meter. Setiap sambungan shekel ditandai dengan cat putih atau lilitan kawat agar terlihat jelas saat malam hari. Pelaut akan berteriak menghitung jumlah garis putih yang lewat untuk memberitahu kapten berapa panjang yang sudah turun. Kapal besar biasanya punya 2 hingga 4 jangkar sebagai cadangan jika cuaca buruk atau ada kerusakan. Aturan keselamatan internasional, SOLAS, mewajibkan panjang rantai minimal, misalnya kedalaman 16 meter butuh 165 meter rantai. Setelah jangkar turun, tugas belum selesai. Awak kapal harus terus memantau apakah kapal dragging atau terseret. Mereka menggunakan GPS dan radar dengan zona penjagaan. Jika kapal keluar dari zona itu, alarm akan berbunyi. Dalam situasi darurat, seperti topan mendadak atau kapal hanyut ke arah karang, keputusan sulit harus diambil. Jika tidak sempat menarik jangkar, mereka melakukan emergency release. Rantai diputus dan kapal kabur. Jangkar dan rantai senilai miliaran rupiah ditinggal di dasar laut demi menyelamatkan nyawa awak kapal. Dulu, kapal layar kuno menggunakan tali rami atau sabut kelapa. Tali ini ringan dan tidak efektif. Tanpa berat rantai, kurva katenari tidak terbentuk sempurna. Itulah sebabnya kapal modern beralih ke rantai baja. Kasus kapal terseret biasanya terjadi karena 2 hal, rantai terlalu pendek atau dasar laut yang terlalu lunak. Di lumpur cair, jangkar dan rantai tidak bisa mencengkeram, mirip ban mobil yang selip di jalan berlumpur. Namun kekuatan rantai ini juga bisa menjadi bencana. Salah satu korban utamanya adalah kabel internet bawah laut. 95% lalu lintas internet dunia lewat kabel ini, dan jangkar kapal adalah musuh alami mereka. Tahun 2008, sebuah kapal di Laut Tengah tidak sengaja memutus kabel utama dengan jangkarnya. Akibatnya, internet di Mesir, India, dan sebagian Asia lumpuh total. Jutaan orang offline seketika. Bagi rantai yang mampu menahan 300.000 ton, memutus kabel serat optik itu semudah merobek tisu. Selain infrastruktur, lingkungan juga jadi korban. Rantai yang terseret bisa menghancurkan terumbu karang. Rantai seberat ratusan ton itu bertindak seperti bulldozer yang meratakan ekosistem dasar laut. Untuk mengatasi ini, dikembangkanlah jangkar khusus yang menancap dalam tapi meminimalkan gesekan rantai. Bahkan, ada teknologi bernama Dynamic Positioning System atau DPS yang tidak butuh jangkar sama sekali. Komputer mengontrol baling-baling kapal secara otomatis untuk melawan arus dan angin, menjaga posisi tetap stabil. Ini ramah lingkungan bagi dasar laut tapi sangat boros bahan bakar, biasanya dipakai kapal riset atau pengeboran. Kembali ke jangkar konvensional. Ada rasio emas bernama scope, yaitu perbandingan panjang rantai dengan kedalaman. Cuaca tenang cukup 3:1. Ada ombak, naikkan jadi 5:1. Badai datang wajib 7:1. Di laut yang sangat dalam, berat rantai menjadi sangat ekstrim sehingga rasio pendek pun sudah cukup kuat. Pelaut punya mantra, tenang 3 kali, normal 5 kali, badai 7 kali.
sederhana tapi menyelamatkan nyawa. Sejarah jangkar sudah dimulai sejak Mesir kuno, awalnya hanya batu berlubang yang diikat tali. Baru pada abad ke-19, revolusi industri membawa kita pada rantai baja yang mengubah segalanya. Masa depan teknologi jangkar akan melibatkan pemindaian dasar laut otomatis untuk mencari titik pendaratan terbaik. Sistem pintar yang bisa menurunkan dan menaikkan jangkar sendiri tanpa campur tangan manusia mungkin segera hadir. Jadi apa inti dari semua ini? Jangkar bukanlah sekadar kail pancing raksasa. Rantailah tokoh utamanya. Berat dan gesekannya adalah kekuatan yang menahan ribuan ton baja agar tidak hanyut. Dan lengkungan katenari kurva fisika sederhana itu adalah peredam kejut terbaik yang diberikan alam. Lain kali kamu melihat kapal menurunkan jangkar, jangan lihat jangkarnya, perhatikan rantainya. Karena pahlawan sesungguhnya seringkali bekerja dalam diam, tersembunyi di bawah permukaan air. Dan seperti biasa, terima kasih sudah bertanya dan tetaplah penasaran. Musik penutup.